dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi berkah dalam. Pada kesempatan hari ini, izinkanlah kami memandu pertemuan ibadat Prapaskah yang pertama ini. Dalam ibadat Prapaskah kali ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita diajak untuk senantiasa mengalami pertobatan yang sejati dengan lebih tekun dan mengusahakan keutamaan hidup sebagai murid-murid Kristus. Maka mengawali pertemuan kita pada hari ini, marilah kita dengan rendah hati mengakui segala kerapuhan kita di hadapan Tuhan dan sesama, berharap akan kelimpahan berkat belas kasih-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari kitab Yoel. Pada waktu itu Tuhan berfirman, "Tetapi sekarang jugalah berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah dengan hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, para pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kesempatan ini kita diajak mengakui, merenungi segala kerapuhan kita sebagai manusia. Kerapuhan kita sebagai manusia membuat kita jatuh ke dalam dosa. Ketika masa pandemi ini, kita pun tergoda untuk jatuh dalam dosa karena situasi yang menghimpit kita, Bapak Ibu. Mungkin kita diliputi ketakutan yang berlebih, bermalas-malasan, dan mudah marah, serta gampang sekali tersinggung. Atau bahkan Bapak Ibu, kita berusaha
mencari selamat untuk diri kita sendiri dan tidak peduli kepada sesama. Dalam bacaan yang kita dengarkan pada pertemuan hari ini, Nabi Yoel menyerukan agar umat Israel kembali berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Untuk itu kita meminta umat berpuasa, menangis, mengadu kepada Tuhan yang adalah Maha Pengasih, Penyayang, dan panjang kasih setianya. Namun, Yoel juga mengingatkan bahwa pertobatan sejati itu adalah perubahan hati, perubahan hidup yang sejalan dengan aneka ungkapan pertobatan di hadapan Tuhan. Pertobatan sejati bukan merupakan kepura-puraan, tetapi dari hati yang hancur, yang dikoyakkan oleh keindahan rahmat Tuhan yang merengkuh setiap orang, bahkan dalam kedosaannya yang besar. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ajakan Nabi Yoel mengajak kita untuk selalu bertobat, mengakui segala kesalahan kita. Bagaimana jika kita merasa saya tidak pernah berbuat dosa, Bapak Ibu? Saya biasa-biasa saja. Saya tidak seperti mereka seorang penyamun atau pencuri, atau bahkan seperti seorang pembunuh. Saya tidak perlu bertobat. Saya tidak perlu mengakui kesalahan-kesalahan saya. Pertobatan yang sejati yang diharapkan oleh Nabi Yoel adalah pertobatan tentang perubahan hati, Bapak Ibu. Kita tidak perlu berpikir, kita tidak perlu merasa kita harus mempunyai pertobatan yang besar. Tetapi cukuplah kalau kita dalam skala yang kecil kita wujudkan perubahan-perubahan yang mendasar dalam diri kita masing-masing. Contoh misalnya, sedikit saja yang bisa kita sharingkan di sini. Dalam masa pandemi ini seringkali membuat rumah tangga kita ataupun membuat kehidupan kita di dalam keluarga itu menjadi seperti penuh dengan emosi, ya Bapak Ibu. Kita sering marah-marah dengan suami kita sering marah-marah dengan istri kita sering marah-marah dengan anak-anak kita. Nah, kita diajak dengan perubahan yang sederhana, perubahan hidup, perubahan di sini dikatakan perubahan yang tidak berpura-pura. Nah, tetapi dari hati kita bisa mencoba sedikit untuk mengerem emosi kita. Kita bisa membicarakan baik-baik permasalahan yang ada di dalam keluarga kita dengan suami kita, dengan istri kita, dan dengan anak-anak kita. Nah, pada masa Prapaskah ini juga kita diajak untuk peduli kepada orang lain. Dengan cara bagaimana? Misalnya juga dengan bertutur kata yang memberi penghiburan, memberi kekuatan, memberi semangat. Itu juga merupakan salah satu contoh yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu yang besar, pertobatan yang besar saya kira ya. Jadi pertobatan yang sederhana yang bisa kita lakukan di dalam keluarga kita sendiri. Begitu Bapak Ibu nggih. Maka marilah kita juga mohon rahmat Tuhan agar kita dapat senantiasa tekun dan setia memanfaatkan 40 hari masa Prapaskah ini untuk bertumbuh dalam pertobatan yang sejati. Selalu bersukacita melihat pertumbuhan dalam diri orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk anggota keluarga yang kita cintai, Bapak Ibu. Nah, ini sedikit renungan dari saya berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan
dalam kitab suci, dalam bacaan dari Nabi Yoel tadi. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berbagi sharing, berbagi pengalaman, merefleksikan pengalaman masing-masing pribadi, dan Bapak Ibu bisa ketik dalam WA group di grup Rumat ini ya, dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam buku panduan halaman 9 Bapak Ibu. Monggo saya aturi Bapak Ibu boleh dengan voice note, boleh dengan mengetik apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan untuk menanggapi sabda Tuhan hari ini, begitu, oke? Yang pertama, apakah masa Prapaskah kali ini menjadi kesempatan yang istimewa bagiku? Yang kedua, bagaimanakah aku mengalami Allah yang sungguh juga mengasihiku? Apakah tindakan dan kecenderungan buruk yang ada di dalam diriku, khususnya pada saat pandemi ini, yang harus aku tinggalkan? Misalnya, ketakutan yang berlebihan, tidak sabar menghadapi keadaan yang menghimpit kita, mudah marah, malas-malasan, serakah, atau bahkan suka menimbun Bapak Ibu. Nah ini ya, minyak goreng yang langka sekali. Nah kita berlomba-lomba untuk menimbun minyak goreng untuk mendapatkan keuntungan yang besar misalnya. Apakah demikian? Perlukah kita tinggalkan sikap-sikap seperti itu? Monggo Bapak Ibu, kita bangun niat pertobatan seperti apakah yang hendak dengan tekun akan kita usahakan selama 40 hari masa Prapaskah kali ini. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Monggo saya minta partisipasi dan dukungan Bapak Ibu untuk berkomentar di grup WA ini. Kita saling berbagi, bersharing bersama, kita bisa berkomentar dan kita bisa menanggapi sharing-sharing dalam pertemuan Prapaskah, pertemuan ibadat Prapaskah kali ini. Terima kasih, berkah dalam. Tuhan Yesus memberkati.